Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah simulasi komputer kelas A akan mempresentasikan tugas besar yang sudah kami kerjakan dengan judul Analisis Simulasi Sistem Produksi Bolu Kering di Toko Bolu Keras dengan Software Pemodel. Dengan anggota kelompok, saya Vanessa Natalaya, NPM 2203 2010 103. Saya Zara Kania Putri dengan NPM 220320101006. Dengan saya Joyce Putri Ulina dengan NPM 22137. Latar belakang, Bolokers adalah salah satu UMKM yang berada di Sragen. Bolokers ini memproduksi bolu kering dengan berbagai rasa seperti vanila original, kopi, dan meses. Bolu kering adalah kue berbahan dasar tepung terigu, gula, dan telur dengan lebih tahan lama. Pada penelitian pembuatan bolu kering pada bolu keras. Dalam proses produksi bolu kering di bolu keras melibatkan berbagai kegiatan produksi sistem produksi secara optimal yang berguna untuk menganalisis keseluruhan proses produksi yang diinput dari awal hingga akhir yang nantinya dapat mempertahankan kualitas bolu produksi. Hal tersebut dilakukan kualitas bolu kering tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Analisis yang digunakan dalam pemasaran ini adalah menggunakan software pemodel. Dengan menggunakan software pemodel, pada sistem tersebut dapat diketahui apakah sistem yang digunakan pada Lukres sudah mencapai tingkat optimal atau masih memerlukan perbaikan. Diharapkan dari hasil penggunaan software pemodel ini dapat menjadi dasar Bolukres sebagai pengambilan keputusan yang lebih baik dalam rangka terus meningkatkan kualitas produksi bolu kering dan dapat mengoptimalkan sistem produksi yang digunakan. Kemudian di sini ada beberapa pengertian. Model adalah representasi dari sebuah bentuk nyata, sedangkan sistem adalah saling keterhubungan antara elemen yang membangun sebuah kesatuan. Biasanya dibangun untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan suatu pemodelan adalah untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. Sistem produksi merujuk pada struktur dan proses yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sistem produksi mencakup berbagai tahapan, termasuk perencanaan produksi, pengadaan bahan baku dan komponen, manufaktur atau penyediaan layanan, pengelolaan inventaris, pengendalian kualitas, serta distribusi. Tujuan dari sistem produksi adalah untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan modal, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk atau layanan dengan biaya yang efisien dan tingkat kualitas yang diinginkan. Berikut adalah pengumpulan data pada penelitian kami. Yang pertama ada kedatangan bahan baku, kedua penyimpanan bahan, yang ketiga persiapan produksi, keempat pembuatan bolu kering, kelima penyimpanan sementara, keenam proses packing, ketujuh distribusi, dan yang terakhir simpan gudang. Berikut adalah aktivitas produksi bolu kering di bolu keras serta dengan pengukurannya. Terdapat 8 aktivitas. Yang pertama, kedatangan bahan baku, penyimpanan bahan, persiapan produksi, pembuatan bolu kering, penyimpanan sementara, packing, distribusi, dan simpan gudang. Dengan rata-ratanya, kedatangan bahan baku 40,3, penyimpanan bahan 4143, persiapan produksi 37,1, pembuatan bolu kering 174, penyimpanan sementara 62,4, proses packing 7, distribusi 49, simpan gudang 124,4. Dengan pengukuran pertama totalnya 616, pengukuran kedua 624, pengukuran ketiga 645, pengukuran keempat 630, pengukuran kelima 635, pengukuran keenam 633, pengukuran ketujuh 647, pengukuran kedelapan 639, pengukuran ke-9 669, dan pengukuran ke-10 634.
Dalam satu hari kerja, Bolucres melakukan produksi bolu kering selama 12 jam, dimulai dari jam 4 pagi sampai 4 sore. Berikut adalah model konseptual pada sistem produksi bolu kering dengan ACD. Dimulai dari crate-nya, yaitu kedatangan bahan baku, kemudian waiting untuk penyimpanan bahan, kemudian wait untuk persiapan produksi, kemudian waiting untuk pembuatan bolu kering, lalu waiting untuk penyimpanan sementara, dilanjutkan waiting untuk proses packing, lalu kemudian waiting untuk distribusi, lalu yang terakhir simpan gudang. Lalu kemudian ada verifikasi dan validasi. Yang pertama verifikasi, pada saat running software for model akan tampil tab simulation complete. Jika tab ini tampil berarti data yang sudah kita masukkan sudah terverifikasi atau valid. Sini ada perhitungan di mana pada 10 replikasi dengan rata-rata 196,557 dengan standar deviasi 12,58, variansi 158,43. Di sini ini ada 10, n kurang 1 sama dengan 9 dengan confidence level 95%, di mana alpha 0,05. Apakah nilai dari tabelnya, dari tabel Z, yaitu 1,96. Dengan nilai half width 134,116, betanya sama dengan half width yaitu 134,11. Nilai n absennya 2,74 atau dibulatkan menjadi 3. Berarti dari perhitungan itu didapatkan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 kali replikasi. Lalu terdapat dari 3 replikasi itu dibandingkan real system dengan pro modelnya. Dengan rata-ratanya, real system 628,33, pro model 199,06. Di sini terdapat juga hipotesis di mana hipotesis 0 itu terjadi kalau rentang confidence levelnya itu sama dengan 0. Kalau hipotesis 1, rentang confidence level tidak sama dengan 0 dengan alpha 0,05. Untuk mencari DF-nya didapatkan 0,0137 atau menjadi 1. Berdasarkan tabel T didapatkan nilainya yaitu 12,7062 dengan nilai HW 134,116. Maka didapatkan nilai confidence intervalnya berada di antara 295,1499 dan 563,3844. Di sini ada outputnya yang akan saya run. Di sini pada pro modelnya yang pertama itu bahan datang, simpan gudang. Lalu kita akan simulasikan dengan run. Di sini bahan datang, penyimpanan bahan, proses produksi, persiapan produksi, dan proses produksi itu entitinya masih sama, yaitu bahan mentah, yaitu lalu dilanjutkan proses produksi ke penyimpanan sementara dan proses packing dengan entity bolu yang sudah jadi. Lalu proses packing, proses distribusi dan simpan gudang dan jadi atau bolu yang sudah siap untuk didistribusikan. Di sini langsung kita cepatkan saja. Ini menandakan kalau sudah valid. Ini kita normal run dan all. Oke. Di sini kita lihat entity activity di produk jadi. Di sini kita lihat di average time in systemnya seperti ini yang sudah kita dapat tadi. Lalu kita kembali ke PPT ini.
Lalu terdapat analisis output. Dari hasil output promodel didapatkan adanya 8 aktivitas produksi pada pembuatan bolu kering di toko bolu keras, yaitu kedatangan bahan baku, penyimpanan bahan, persiapan produksi, pembuatan bolu kering, penyimpanan sementara, packing, distribusi, dan simpan gudang. Dari result yang didapat diketahui dari average time in system dalam menit, muncul pada replikasi 1 selama 616 menit, replikasi 2 selama 624 menit, replikasi 3 selama 645 menit, replikasi 4 selama 630 menit, replikasi 5 selama 635 menit, replikasi 6 selama 63 menit, replikasi 9 selama 669 menit, dan replikasi 10 selama 634 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam rentang confidence intervalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang tidak valid, yang berarti terdapat perbedaan perhitungan total waktu di real system dengan total waktu di output software promodel. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil output dari software promodel dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pembuatan simulasi aktivitas produksi bolu kering di bolu keras dilakukan dengan menggunakan software promodel. Penggunaan software promodel bisa dimanfaatkan untuk menghitung total waktu proses kedatangan bahan baku, penyimpanan bahan, persiapan produksi, pembuatan bolu kering, penyimpanan sementara, packing, distribusi, dan simpan gudang. Dari hasil result yang dapat diketahui bahwa average time in system dalam satuan menit pada replikasi 1 selama 616 menit, replikasi 2 624 menit, replikasi 3 selama 645 menit, replikasi 4 selama 630 menit, replikasi 5 635 menit, replikasi 6 633 menit, replikasi 7 647 menit, replikasi 8 639 menit, replikasi 9 669 menit, dan replikasi 10 634 menit. Pada software pemodal tidak terdapat perbedaan dengan total waktu yang telah ditentukan secara manual. Hal ini disebabkan oleh data yang tidak valid akibat dari H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di antara confidence interval dengan nilai confidence intervalnya yaitu 295,14 kurang dari sama dengan confidence interval mu 1 dikurangi mu 2 kurang dari sama dengan 563,38. Sehingga dapat disimpulkan bahwa simulasi yang telah dibuat tidak layak diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara nyata. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan lebih teliti lagi dalam mengamati waktu proses produksi agar perhitungan pada software pemodel lebih akurat dan hasilnya didapat juga lebih reliable. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus kami pada software Microsoft Excel. Di sini pertama-tama bahan bakunya itu datang, terus dilakukan penyimpanan pada tempat penyimpanan bahan baku. Setelah bahan baku ditempatkan pada penyimpanan bahan baku, selanjutnya bahan baku tersebut itu akan dipersiapkan untuk dilanjutkan ke proses pembuatan. Di sini kita masuk ke dalam persiapan alat dan bahannya. Dan setelah itu bahan baku tersebut diolah menjadi adonan, kita berhentikan. Nah, adonan tadi itu diproses pada proses produksi dan selanjutnya pada tahap pengopenan yang akan menjadi bolu kering. Kita berhentikan. Selanjutnya, roti kering tadi itu dilakukan pengemasan produk di packing. Setelah itu diberhentikan dan lanjut ke
penyimpanan di gudang, dan selanjutnya yang terakhir adalah proses distribusi. Nah, itu barang sudah siap didistribusikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.